Halo Sobat Guru Nusantara, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam jumpa lagi bersama saya di channel Calon Guru 89. Pada kesempatan ini kita akan membahas dan mereview kembali perjalanan kurikulum pendidikan Indonesia sejak tahun 1945 hingga tahun 2022. Sejak Indonesia merdeka tahun 45 sampai pada tahun 2013, setidaknya ada 10 kali pergantian kurikulum, mulai dari kurikulum 1947 hingga pada kurikulum 2013 yang berlaku hingga saat ini, dan pemerintah melalui Kemendikbudristekdikti pada tahun 2020 ini juga menawarkan kurikulum paradigma baru atau kurikulum prototype. Sobat guru semua, rekan-rekan semua, setiap kali ada pergantian kurikulum, ada pro dan kontra yang muncul. Yang pro dengan alasannya tersendiri, yang kontra juga dengan berbagai alasannya. Biasanya yang kontra itu alasan-alasan yang populer hingga saat ini, yaitu ganti menteri, ganti kurikulum. Oleh karena itu, ada baiknya kita membahas perjalanan kurikulum Indonesia, kita melihat landasan hukumnya seperti apa, dengan melihat makna dan juga landasan hukum dari kurikulum Indonesia ini, setidaknya kita bisa memahami lebih jauh dan lebih dalam kenapa harus ada pergantian kurikulum. Sobat guru semua, berdasarkan definisinya, kurikulum itu berasal dari bahasa Inggris, dari kata kurikulum yang berarti rencana pelajaran. Kata kurikulum sendiri berasal dari kata curere yang berarti berlari cepat, tergesa-gesa, menjelajahi, menjalani, dan berusaha. Dalam kamus Webster tahun 1857, secara gamblang diartikan sebagai rancangan sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa untuk naik kelas atau mendapatkan ijazah. Sedangkan makna kurikulum menurut Sujarto, yaitu kurikulum merupakan serangkaian pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan untuk diatasi oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan yang berwenang. Kalau di Indonesia, dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 ayat 19, di situ menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan lebih lanjut, lebih detail pada pasal 36 ayat 3, disebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan dalam kerangka NKRI dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Ya, di sini ada 10 aspek yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama, peningkatan iman dan takwa. Yang kedua, peningkatan akhlak mulia. Yang ketiga, peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik. Yang keempat, keragaman potensi daerah dan lingkungan. Yang kelima, tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Yang keenam, tuntutan dunia kerja. Yang ketujuh, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang kedelapan, agama. Yang kesembilan, dinamika perkembangan global.
dan yang ke-10 kesatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Aspek-aspek inilah yang menjadi indikator atau dasar dari pengembangan sebuah kurikulum dan menjadi dasar dari perubahan sebuah kurikulum. Oleh karena itu maka di pihak kontra yang mengatakan bahwa ganti menteri, ganti kurikulum, faktanya seperti itu, tetapi secara esensial bahwa pergantian kurikulum itu mengacu kepada 10 aspek ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Oke, teman-teman semua, mari kita coba melihat isi dari setiap kurikulum sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Yang pertama, kurikulum pasca kemerdekaan, namanya kurikulum rencana pelajaran. Kurikulum pertama yang lahir pasca kemerdekaan adalah kurikulum 1947. Mulanya pada saat itu lebih populer digaungkan dengan istilah Belanda, Leerplan, yang artinya rencana pelajaran, dibandingkan dengan istilah kurikulum. Sebab itu, kurikulum 1947 dikenal dengan istilah rencana pembelajaran 1947. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Fokusnya cenderung kepada pembentukan karakter yang merdeka dan berdaulat hingga sejajar dengan bangsa lain. Rencana pelajaran baru secara resmi dilaksanakan di sekolah-sekolah mulai tahun 1950. Jadi kesimpulannya bahwa kurikulum ini dibuat khusus dengan disesuaikan dengan keadaan politik waktu itu untuk mengembangkan karakter yang merdeka dan berdaulat. Ya. Kurikulum yang kedua yaitu rencana pelajaran terurai tahun 1952. Kurikulum 1952 menjadi penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dan diberi nama rencana pelajaran terurai. Hal yang paling menonjol sekaligus menjadi ciri khas kurikulum ini adalah konsep tematik. Ya. Jadi 2013 tematik muncul, ada yang kaget, tapi sebenarnya konsep tematik ini sudah ada pada kurikulum 1952. Artinya setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Artinya harus kontekstual. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Oke, next. Kurikulum yang ketiga yaitu Rencana Pendidikan 1964. Isu yang berkembang pada kurikulum ini adalah konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Melalui konsep ini, pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari kerida. Artinya siswa diberi kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, ini sesuai dengan KBK 2004 juga ada peminatan dan bakat yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Pemerintah pada tahun 1964 juga mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Kita lanjut ke kurikulum yang berikut, kurikulum keempat, yaitu kurikulum 1968.
Memasuki Orde Baru, kelahiran kurikulum ini bersifat politis, tujuannya lebih ditekankan untuk mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Ciri khusus yang menonjol dari kurikulum 1968 adalah correlated subject kurikulum, artinya materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki kolerasi untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Jadi dari kurikulum 68 ini struktur materinya dari pendidikan dasar ke pendidikan selanjutnya sudah mulai diperhatikan dan dihubungkan. Selain itu, muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Sistem penjurusan di SMA sudah lahir dalam kurikulum ini. Dilakukan di kelas 2 SMA atau kelas 11. Ya, jadi di SMA mulai tahun 1968 itu lewat kurikulum ini dilakukan atau sudah lahir penjurusan. Yang kelima adalah kurikulum 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan lagi ya kurikulum 1968 pada tahun 1975. Jadi latar belakangnya kelahiran akibat dari sejumlah perubahan oleh pembangunan nasional. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksi atau disingkat PPSI, dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Hal inilah yang membuat kurikulum ini mendapatkan kritikan. Ya. Jadi kurikulum ini mendapatkan kritikan karena setiap rencana pelajaran itu guru diwajibkan membuat pembahasannya, rincian materi. Jadi ini menjadi pro kontra karena guru dibuat terlalu sibuk menulis apa perincian dari setiap kegiatan pembelajaran. Ada sejumlah perubahan ditemukan dalam kurikulum ini. Nama pelajaran ilmu alam, ya jadi sebelum tahun 75 ke bawah itu nama IPA-nya yaitu nama pelajaran IPA-nya ilmu alam. Dan juga ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam, kemudian ilmu aljabar dan ilmu ukur dirubah menjadi pelajaran matematika. Ya, jadi sebelum tahun 75 itu orang tua kita yang sekolah pada saat itu belum kenal dengan istilah yang namanya IPA dan juga istilah mata pelajaran matematika. Materinya masih sama tapi waktu sebelum 75 itu namanya untuk matematika ada ilmu aljabar dan ilmu ukur. Ya. Oke, kita next. Kurikulum ke-6 yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini lahir karena kurikulum 1975 disebut tidak bisa mengejar kemajuan pesat masyarakat. Ya. Ciri khususnya kurikulum 1984 lebih mengedepankan keaktifan siswa dalam belajar. Pengembangan proses belajar inilah yang disebut dengan pendekatan cara belajar siswa aktif, CBSA. Pada kurikulum ini pula lahir penambahan bidang studi, yaitu pendidikan sejarah perjuangan bangsa, PSBB, bagi siswa SMA. Kurikulum 1984 membagi mata pelajaran siswa menjadi program inti dan program pilihan sesuai minat dan bakat. Ya, ini juga sudah istilah reborn ya. Kurikulum ini juga yang terakhir 2013 dan prototype ini juga bisa saja menjadi reborn dari kurikulum sebelumnya ya. Karena di kurikulum 1984 sudah ada program inti dan pilihan sesuai minat dan bakat. Selanjutnya kurikulum 1994.
Ini mungkin yang lahir tahun 80-an sudah bisa masuk pendidikan dasar dan bisa mengecap kurikulum ini. Ya, pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Ya, jadi kurikulum 1994 ini merupakan perpaduan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 75 dan 84, sehingga banyak perubahan yang terjadi pada kurikulum ini. Beberapa perubahan mulai dari perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke catur bulan. Nah, jadi dulu itu juga sistem semester, kemudian 94 baru dirubah ke catur bulan ya. Kemudian dirubah lagi saat ini sudah semester. Ini hal yang berulang. Tentunya sejak awal saya sudah katakan bahwa ini disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan. Hal ini diharapkan agar siswa dapat menerima lebih banyak materi dalam 3 kali catur bulan selama setahun. Nama SMP juga diganti menjadi SLTP, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Kemudian SMA diganti menjadi SMU, Sekolah Menengah Umum. Ya, jadi nama sekolah ini terakhir sekarang sudah kembali sekolah dasar, SMP kembali menjadi SMP. Dulunya SLTP, sekarang sudah SMP, kemudian SMU jadi SMA kembali ya. Ini hanya proses pengulangan saja. Setiap kali kurikulum diganti pasti ada tuntutannya masing-masing. Kita lanjut, penjurusan di SMA juga dibagi menjadi 3 program, yakni IPA, IPS, dan bahasa. Ya. Jadi sejak kurikulum 1994 sampai saya SMA kira-kira tahun 2005, 2006, 2007, 2008 itu saya SMA jurusan IPA. Artinya dasar dari sini masih ada terus walaupun setelah ini ada pergantian kurikulum. Setelah 94 ada pergantian kurikulum. Kita lanjut, kemudian pada mata pelajaran PSBB yang lahir pada kurikulum sebelumnya mulai dihapus dalam kurikulum ini. Ya, itu yang pelajaran sejarah itu mulai dihapus di sini ya. Yang ke-8, kurikulum 2004. Ya, pada tahun 2004 melahirkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Program ini berbasis kompetensi yang mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Implikasinya, sekolah diberi kewenangan untuk mengembangkan kompetensi kurikulum sesuai kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik. Kemudian dikembangkan pula kurikulum yang semula berbasis materi dirubah menjadi berbasis kompetensi. Jadi KBK ini sampai saat ini ada bagian-bagian tertentu yang masih dipakai di kurikulum 2013 karena mungkin penyempurnaan dari itu. Yang ke-9 adalah kurikulum 2006. Jadi kurikulum 2004 ini hanya 2 tahun saja. Yaitu kurikulum ini dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang diberlakukan sejak Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Ya, jadi kurikulum ini dikeluarkan karena ada perubahan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Jadi ini kurikulum pertama yang sejak diterbitkannya Undang-Undang Pendidikan, direvisinya Undang-Undang Pendidikan, yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004, perbedaannya hanya terletak pada kewenangan dalam penyusunan, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut untuk mengembangkan sendiri silabus penilaian sesuai kondisi sekolah di daerahnya. Ya, jadi kurikulum KTSP itu
standar kompetensi lulusan dan kompetensi dasarnya sudah ditetapkan. Kita di sekolah hanya mengembangkan silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi kita. Secara umum tujuan kurikulum ini untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan kepada lembaga pendidikan, sekaligus mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipasif. Kemudian yang ke-10 adalah kurikulum 2013. Pada tahun 2013 itu keluar lagi kurikulum baru yang diberi nama kurikulum 2013. Kurikulum ini lebih menekankan pada pendidikan karakter. Implementasinya pendidikan karakter diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Selain itu, kurikulum ini menekankan pada pembentukan sikap spiritual atau pada kompetensi inti KI1 dan sikap sosial pada kompetensi KI2. Namun penilaian KI1 dan KI2 dihapuskan dari setiap mata pelajaran pada kurikulum 2013 edisi revisi tahun 2017. Hanya tersisa untuk KI1 KI2 ini khusus mata pelajarannya adalah untuk agama dan PKN. Ciri khusus kurikulum ini yakni penilaian berbasis pendidikan karakter, pembelajaran berbasis tematik, dan guru hanya sebagai fasilitator. Artinya guru dituntut untuk memahami karakter peserta didik agar dapat memberikan kemudahan bagi mereka dalam belajar. Di samping itu, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat pada materi bahasa Indonesia, IPS, PKN, dan lainnya, sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Kurikulum 2013 hingga saat ini masih berlaku diterapkan di sekolah-sekolah Indonesia. Ya, betul. Jadi kurikulum 2013 hingga saat ini masih berlaku. Sudah ada kurikulum baru dari Kemendikbudristekdikti, kurikulum paradigma baru atau kurikulum prototype. Kita akan bahas lebih rinci lagi. Nah, dia ini kurikulum paradigma baru atau kurikulum prototype. Coba kita lihat penjelasan dan deskripsinya. Jadi Kemendikbudristekdikti menawarkan kurikulum baru pada tahun ini, tahun 2022, yang santer disebut sebagai kurikulum paradigma baru. Kurikulum ini sebagai pengganti dari kurikulum 2013. Sekarang ini sedang diuji cobakan di 2.500 sekolah penggerak. Ini adalah bagian dari program Merdeka Belajar Mas Nadiem, dan kurikulum baru ini sedang diuji cobakan untuk 2.500 sekolah penggerak. Ini diklaim lebih fokus pada materi esensial dan tidak terlalu padat materi sehingga guru memiliki waktu untuk mengembangkan karakter dan kompetensi. Dari penjelasan awal ini kita sudah bisa memahami bahwa kurikulum paradigma baru atau prototype ini adalah penyempurnaan dari kurikulum 2013. Yang berikut dikutip dari laman Kemendikbud, kurikulum paradigma baru memiliki standar kurikulum diantaranya. Jadi yang kali ini standar nasionalnya adalah P3 atau profil pelajar Pancasila yang akan mendasari standar isi pendidikan, standar proses, dan standar penilaian. Ya, ini profil pelajar Pancasilanya sudah menjadi landasan. Ini akan menjadi acuan dalam menentukan struktur kurikulum. Jadi capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen struktur kurikulum yang ditetapkan pemerintah ini masih bentuk minimum, sehingga kurikulum operasionalnya sekolah menetapkan dan mengembangkan sendiri sesuai dengan visi dan sumber daya yang tersedia. Jadi struktur kurikulum, capaian, dan prinsip pembelajaran serta asesmennya pemerintah sudah menetapkan, tetapi sekolah
sekolah juga perlu menetapkan dan mengembangkan sendiri sesuai dengan visi misi sumber daya yang tersedia, intinya menuju kepada suatu landasan atau suatu tujuan yang sama, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada dua bagian penting dari kurikulum paradigma baru, yaitu kegiatan intrakurikuler berupa tatap muka dalam kelas dan kegiatan proyek yang dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. 20-30% dari pelajaran yang tersedia pada kurikulum paradigma baru dialokasikan untuk kegiatan proyek. Kurikulum paradigma baru ditetapkan jam pelajaran per minggu yang selama ini berlaku di K13. Jam pelajaran pada kurikulum paradigma baru ditetapkan per tahun. Jadi ini salah satu perbedaannya di sini. Ada kegiatan intrakurikuler dan juga ekstra, dan ada kegiatan proyek yang dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Jadi ini mungkin aksi nyatanya setiap kali pembagian raport itu, apa saja yang menjadi proyek selama 6 bulan itu atau 3 bulan itu, pada saat pembagian raport itu kalau bisa ditampilkan di depan orang tua maupun dewan guru. Jadi dipraktikkanlah. Istilah kayak film luar negeri, biasanya tutup semester itu ada pensi dan segala macam gelar karya ya. Jadi kurikulum paradigma baru ini lebih realistis bahwa kita tidak boleh pakai perankingan, kita tidak pamer nilai pada saat pembagian raport ya, tetapi kita pamer kompetensi dan kemampuan. Itu melalui kegiatan proyek selama 6 bulan atau 3 bulan itu. Satuan pendidikan diberi keluasan mengatur waktu pelaksanaan pembelajaran. Ya. Dalam kurikulum paradigma baru ini ada perubahan pembelajaran di SD kelas tinggi dan seterusnya, itu ilmu pengetahuan alam dan pengetahuan sosial digabung menjadi IPAS, ilmu pengetahuan alam sosial. Ya ini mungkin sesuai dengan kebutuhan saat ini ya. Orang IPS tidak boleh hanya atas dasar kepentingan sosial lalu merusak alam yang itu membuat orang IPA tersinggung. Jadi digabung orang di dalam diri anak-anak itu ditanamkan sikap IPA dan IPS-nya, kemampuan IPA dan IPS-nya. Bolehlah bersikap sosial, tetapi juga harus memperhatikan alam. Ya, mungkin implementasinya seperti itu. Ya teman-teman, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di website Dirjen, di website Kemendikbud, dan kita bisa menemukan ternyata pergantian kurikulum dari tahun ke tahun sudah 10 kali, dan ditambah dengan kurikulum baru dari Kemendikbud Ristek Dikti sudah ke-11 kali. Semuanya itu memiliki tujuan dan juga manfaatnya sendiri-sendiri disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan yang ada. Oleh karena itu tidak usah ada pro dan kontra, kita menyesuaikan dengan kurikulum K13. Kalau masih diberlakukan silahkan, tetapi kalau sudah memiliki kebebasan untuk menerapkan kurikulum 2002 silahkan diterapkan, karena itu sudah melalui beberapa kajian dan memenuhi 10 unsur dari pengembangan dan juga perubahan suatu kurikulum. Oleh karena itu sampai di sini teman-teman juga setelah menyimak penjelasan tadi bisa mengambil kesimpulan secara sendiri-sendiri. Intinya bahwa pergantian kurikulum itu bukan karena hanya semata karena pergantian menteri, tetapi karena ada untuk mengejar perubahan dan juga perkembangan yang terjadi. Demikian sedikit pemaparan tentang perjalanan kurikulum dari tahun 1945 hingga saat ini. Jika ada kata yang salah saya mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran untuk memperbaiki video ini saya mohon komentarnya. Dan juga jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, tolong klik tombol like, subscribe, dan share.
Terima kasih. Salam jumpa lagi di video-video yang selanjutnya bersama saya di channel Calon Guru 89.